Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan memberi tips untuk kalian yang mau beli mesin jahit bekas, tapi pengen cari yang berkualitas. Nah, di sini saya akan kasih tips untuk kalian biar mesinnya benar-benar oke dipakainya. Pertama, kalau mau beli mesin bekas, sesuai dengan kebutuhan kalian mau buat apa bikinnya. Misal buat bikin kaos, bikin baju anak, atau buat yang kain tipis-tipis, itu mungkin bisa pakai mesin Yamaha tipikal, itu udah oke lah gitu. Tapi kalau untuk yang tebal-tebal kayak karpet atau lepis, itu saya rekomendasiin kalian belinya merek Juki atau Brother. Dia biasanya kuat untuk bagian tebal-tebal. Intinya made in Jepang aja. Nah, berhubung saya sekarang usahanya di bidang konveksi, jadi otomatis saya tiap hari lihat mesin. Apalagi ditunjang saya 10 tahun lebih. Sebelum kerja di konveksi, 10 tahun lebih saya menggeluti bidang permesinan, mesin jahit, mesin obras, karena dulu kerja saya di jual beli mesin industri. Nah, kali ini saya akan kasih tips untuk kalian yang pemula, yang benar-benar bingung nih mau beli mesin jahit bekas tapi takut cepat rusak. Nah, ini tipsnya saya kasih tahu langsung aja ya. Yang pertama, biasanya kalau kalian datang ke showroom mesin atau yang jual mesin, kalian akan ditunjukin hasilnya, akan ditunjukin ini hasilnya udah oke. Mesinnya bekas, misal mau beli mesin tipikal, ini hasilnya udah oke. Menurut saya hasil ini bisa dibilang nomor ke-7 lah, jadi nomor 5 ke atas. Yang paling penting bagi saya, menurut saya yang paling penting, cek mesinnya, kondisinya dulu. Pertama, tipsnya yang pertama, ini saya nyalain dulu mesinnya. Saya nyalain mesinnya. Yang pertama, suara mesinnya dulu. Suara mesinnya dulu kita dengerin. Dia suaranya kasar atau lembut. Waktu ngetes mesin, ini buka, ini diambil dulu kainnya yang menjadinya. Terus skoci ambil, skocinya harus diambil, jangan di dalam, skocinya harus diambil dulu. Skoci diambil, kemudian benang ini, benang jarum diangkat, kamu bisa taliin ke sini dulu. Ini untuk ngetes suaranya dulu. Ini nomor pertama, kalau mau beli mesin suaranya dulu. Kemudian dijalanin mesinnya. Karena ini malam pasti suaranya kecil, bakalan agak berisik. Padahal ini mesin udah bagus. Nah, setelah udah jalan, ini suaranya udah lemes, goyang, nggak yang. Kalau suaranya udah bagus, suaranya udah oke, udah lemes, kalian bisa cek oli kedua. Yang kedua cek oli. Cek olinya naik apa enggak. Kalau naik dia akan kelihatan mencer gitu. Dia akan kelihatan mencer. Kalau suara udah oke, oli udah naik, berarti suara oke, oli naik. Cek bagian yang puli ini. Bagian puli ini penting. Orang jarang yang tahu bagian puli ini penting. Kalian tarik keluar, ditarik keluar ke sini. Kalau dia mesinnya jelek, dia pas ditarik keluar gini bunyi trok 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 gitu. Ini tandanya bagian ini harus disetting karena dia udah bocor. Kalau ini enggak nih, udah bagus, ini udah kencang. Nah, setelah ini oke, suara oke, oli oke naik, terus ini nggak bunyi, udah oke. Kemudian kalian cek bagian halu-halu, cek bagian halu-halu. Nah, yang cek bagian halu-halu ini, kalian ini halu-halunya harus turun seperti ini posisinya, turun. Kemudian kamu goyang ke depan,
goyang ke belakang. Jadi digoyang ke depan, digoyang ke belakang gini. Kalau dia ada bunyi klok 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 gitu, tandanya ini udah jelek. Bisa jadi ininya jelek, bisa jadi dudukan halu-halunya juga jelek. Kalian kalau bisa minta ke yang penjualnya, minta diganti ini sama dudukan ininya. Ini yang sini nih, bos dudukan ininya. Kalau ini jelek, ini udah kenceng nih. Kalau ini udah kenceng, enggak ada goyang-goyang, enggak ada bunyi-bunyi, berarti ini udah oke. Nah, setelah ini udah oke, kemudian kamu lihat bagian dudukan gigi. Nah, kemudian selanjutnya kamu cek dudukan gigi ini. Ya, cek dudukan gigi ini. Kalau ngecek dudukan gigi, posisi halu-halu jangan di atas kayak gini, jangan. Tetap harus dia ke bawah. Nah, ini udah ke bawah, kamu ini dudukan gigi ini kamu angkat ke atas ke bawah. Jadi diangkat ke atas ke bawah. Kalau dia ada goyang, gocela kayak gini, meskipun hasilnya ini oke, kalau dia goyang ininya, kemungkinan umur mesin ini nggak akan bertahan lama. Mungkin paling lama 1 bulan dia pasti bakalan trouble. Nah, setelah kamu angkat goyang kayak gini, ini kenceng, dia udah oke. Sama digeser ke depan, geser ke depan, geser ke belakang. Jadi geser ke depan, geser ke belakang. Kalau goyangnya sedikit ya masih wajar lah karena bekas. Tapi kalau udah parah ke depan ke belakang kayak gini, dia pasti nggak akan lama umurnya gitu. Nah, kalau ini udah oke, ini naik ke atas ke bawah, udah nggak yang parah, ke depan ke belakang juga udah oke. Ini mesin udah siap pakai gitu. Nah, setelah yang barusan saya beritahu ke kalian, saya ingetin lagi. Pertama, cek suara mesin. Cek suara mesin. Suara mesin harus oke, harus lemes. Mau mesin jahit, mau mesin obras, mau mesin motor, mau mesin mobil, suaranya harus adem dulu. Kalau suaranya adem berarti bagian dalam mesin itu pas pada nok-noknya gitu. Kemudian kalau suara mesinnya udah adem, cek oli. Cek oli, olinya naik, nyembur ke atas, naik berarti oke. Kemudian cek bagian ini, kalau dia nggak bunyi, ke depan ke belakang nggak bunyi, oke. Terus bagian halu-halu, nggak goyang ke depan ke belakang, berarti oke. Terus dudukan gigi nggak naik ke atas ke bawah, nggak maju mundur ke depan, berarti udah oke. Minimal kalian udah cek yang itu, yang 5 ya, yang 5 itu. Saya jamin mesin yang kalian beli udah oke. Meskipun mungkin ada beberapa yang harus dicek lagi, tapi itu bagi saya itu paling penting, selain dari rotari. Kalau rotari yang namanya bekas pasti dikasih rotarinya bekas. Nah, untuk video berikutnya saya akan coba cara memakai mesin jahit yang baik dan benar, sama cara nyetel rotari. Nanti itu mungkin untuk video selanjutnya. Nah, untuk yang sekarang kalian mau beli mesin, saya kasih tips seperti itu. Nah, sekarang saya mau coba dulu nih, ngecek ini mesinnya. Skoci masukin. Untuk video berikutnya nanti bagaimana sih cara operasi mesin, sama bagaimana cara masukin benangnya seperti apa. Next video berikutnya buat kalian yang mau tanya-tanya silahkan komen aja. Jangan lupa di subscribe, like ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian yang mau beli mesin jahit bekas tapi berkualitas. Ini saya jalanin loh. Ini saya jalanin. Ini mah udah bagus mesinnya, udah oke. Nah, setelah kalian udah dijalanin ini mesin, udah bagus, udah oke, udah jalan, bolehlah kalian mungkin cek yang lainnya.
Nah, untuk cek yang lainnya, saran saya lebih baik pakai meja yang sekalian bagus. Jadi mejanya baru, kaki juga baru, tapi yang impor, jangan yang lokal kayak gini nih. Nah, lebih baik yang gini biar dipakainya nyaman, mejanya baru, terus yang impor juga biar kuat. Terus jadi nggak terlalu ribet itu nantinya gitu. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kalian yang mau beli mesin jahit bekas tapi berkualitas. Insya Allah tips ini sangat membantu dan saya jamin 99% ketika semuanya udah oke, yang tadi saya jamin mesin Anda oke. Sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.